Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, khususnya kelas 10 jurusan Tata Kecantikan Kulit dan Rambut. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa dipertemukan kembali walaupun melalui video pembelajaran kita masih belum bisa bertatap muka langsung. Semoga dengan adanya video pembelajaran ini bisa membuat kalian lebih bisa memahami materi-materi yang Pak Guru berikan. Anak-anakku semuanya, jangan lupa di rumah tetap terapkan protokol kesehatan sebagai bentuk ikhtiar kita hidup di tengah wabah yang sedang menimpa negeri ini. Dan jangan lupa tetap semangat dalam belajar dan selalu berdoa. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran masih berada di materi sistem koloid, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang sifat-sifat daripada koloid. Di antaranya yang pertama adalah elektroforesis, kemudian yang kedua nanti kita pelajari koagulasi dan dialisis. Ya, pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari dua sifat daripada sifat-sifat koloid. Yang pertama yaitu efek Tyndall, yang kedua adalah gerak Brown. Kita langsung saja mempelajari sifat-sifatnya. Sifat yang ketiga daripada sistem koloid itu adalah elektroforesis. Apa itu elektroforesis? Ya, elektroforesis itu adalah pergerakan daripada partikel koloid dalam sebuah medan listrik. Jika ke dalam sebuah koloid itu dimasukkan dua barang elektroda ini adalah barang yang bermuatan, dan diberi dengan arus searah, maka partikel-partikel koloid itu akan bergerak sesuai dengan koloid bermuatan negatif itu. Ya, ini adalah pengertian daripada elektroforesis. Ya, aplikasinya ya atau pikir sederhananya, ya bentuknya seperti ini. Ya, ini adalah dua elektroda yang memiliki dua muatan atau dua kutub, ya ada kutub positif dan ada kutub negatif. Kemudian kita hubungkan dengan sumber listrik. Sifat daripada elektroforesis ini adalah gerakan partikel dari koloid. Nah, ini adalah cairan, ya. Kemudian kita masukkan kedua elektroda tadi, maka ion-ion yang ada di dalam cairan itu akan bergerak, ya, karena pengaruh oleh medan listrik. Nah, ini adalah sifat daripada koloid. Nah, kemudian penerapan daripada elektroforesis di dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Yang pertama, ketika kalian sedang berjalan-jalan di daerah industri, kalian melihat sebuah cerobong pabrik yang dipasangi lempengan-lempengan logam itu. Lempengan logam yang bermuatan listrik itu bertujuan untuk menggumpalkan debu. Nah, itu merupakan salah satu bentuk penerapan daripada elektroforesis. Kita tahu bahwa debu itu termasuk salah satu contoh daripada koloid, kan gitu. Itu sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu. Kemudian yang kedua, pemanfaatan muatan koloid sebagai penyaring debu pabrik pada cerobong asap menggunakan pesawat hot rail. Yang ketiga, digunakan untuk mengidentifikasi para korban atau pelaku peristiwa ledakan bom. Kemudian untuk identifikasi DNA, mendeteksi kelainan genetik, kemudian mengetahui variasi genetik yang ada di alam. Dan yang terakhir, mempelajari evolusi tingkat molekuler. Nah, ini adalah salah satu penerapan daripada elektroforesis di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan nanti selebihnya kalian bisa mencari di literasi yang lain. Mungkin di situ kamu akan menemukan contoh-contoh lain yang berhubungan dengan penerapan daripada elektroforesis. Ya.
Kemudian sifat selanjutnya yang keempat, sifat daripada koloid itu adalah adsorpsi. Apa itu adsorpsi? Ya, adsorpsi itu adalah penyerapan pada permukaan koloid sehingga koloid tersebut memiliki muatan listrik. Sifat absorpsi koloid ini yang berfungsi untuk menstabilkan daripada koloid. Contohnya pada koloid FeOH 3 kali. FeOH 3 kali, ya ini bermuatan positif. Kenapa kok bermuatan positif? Karena permukaannya dia menyerap ion-ion H+. H+ berarti hidrogen yang bermuatan positif. Sehingga koloid FeOH 3 kali ini memiliki muatan positif. Kemudian koloid AS2S 3 kali. Ya, AS2S 3 kali. Nah, ini bermuatan negatif. Nah, kenapa kok bermuatan negatif? Karena permukaan dari koloid AS2S 3 kali ini menarik muatan S2 negatif. Artinya apa? Ya, karena dia menarik muatan S2 negatif, maka permukaan daripada AS2S3 kali ini bermuatan negatif. Nah, ini adalah adsorpsi. Jadi absorpsi itu adalah penyerapan. Jadi menyerap sesuai dengan muatan koloidnya. Ya. Kemudian kita lanjutkan yang terakhir yaitu sifat daripada koloid yaitu koagulasi. Apa koagulasi itu? Koagulasi itu penggumpalan daripada partikel-partikel koloid yang membentuk endapan. Jadi menggumpal. Ya, dengan terjadinya koagulasi ini berarti zat yang terdispersi tidak lagi membentuk koloid. Ya, kemarin di dalam konsep daripada koloid di situ ada dua fase, yaitu ada fase terdispersi dan ada fase pendispersi. Kalau fase terdispersi itu adalah zat yang ada di dalamnya yang terlarut. Sedangkan fase pendispersi itu adalah zat terlarutnya. Jadi pelarutnya itu dinamakan pendispersi kan itu. Nah, kalau dikatakan sebuah larutan atau sebuah sistem koloid ini mengalami koagulasi, berarti ya di sini koloidnya itu sudah tidak disebut lagi gitu, karena dia sudah menggumpal. Ya, kenapa kok terjadi koagulasi? Ya, koagulasi ini terjadi karena berbagai macam, bisa dikarenakan pemanasan, bisa dikarenakan pendinginan, bisa dikarenakan diaduk secara terus-menerus, ya. Kemudian bisa ditambahkan dengan elektrolit yang terlalu banyak, ya. Makanya di sini terjadi penggumpalan. Kalau sudah menggumpal, berarti ini sudah tidak disebut lagi dengan koloid. Itu. Kemudian ada lagi dialisis. Nah, ini termasuk sifat daripada koloid. Apa itu dialisis? Dialisis itu menghilangkan muatan koloid dengan cara memasukkan koloid ke dalam suatu membran semi permeabel dan kemudian dimasukkan ke dalam aliran zat cair. Nah, konsepnya seperti yang ada di dalam gambar ini. Nah, di sini adalah koloidnya yang warna kuning ini dimasukkan ke dalam sebuah wadah semi permeabel. Kemudian wadahnya dimasukkan ke dalam air. Nah, di dalam penyaringan ini, nah ini sama dengan filtrasi, dan itu ya penyaringan. Nah, ini. Ya, dialisis ini di dalam tubuh kita itu juga ada. Contohnya apa? Di dalam penyaringan sisa-sisa metabolisme di dalam ginjal. Nah, ini juga ada sebuah proses yang dinamakan dialisis, yaitu filtrat. Itu. Oke. Ya. Kemudian kita akan mempelajari bagaimanakah penerapan koloid itu di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Yang pertama, di dalam bahan kosmetik. Ya. Ini sudah familiar dengan
diri kalian, karena mungkin setiap hari ini sudah dipakai oleh kalian, kan itu ya. Di dalam bahan kosmetik itu juga ada beberapa yang terbuat dari koloid ya. Ada berbagai bahan kosmetik ya berupa padatan atau lebih baik apa namanya? Kalau disarankan itu kalau pakai aja yang berupa cairan ya. Itu. Untuk itu biasanya dibuat berupa koloid dengan tertentu. Nah, ini. Jadi bahan-bahan koloid itu sudah familiar di dalam kehidupan kita. Hanya saja kita tidak mengetahui namanya kan itu ya. Hanya mengetahui nama produknya ya. Kalau ini namanya lipstick kan itu ya. Kemudian ini namanya apa itu ya? Itu kita tidak tahu bahwa di dalamnya ini adalah merupakan sebuah sistem koloid. Dengan kita mempelajari materi ini, saya harap kalian mengetahui bahwa zat-zat yang kalian gunakan itu juga termasuk di dalamnya ada zat-zat koloid. Oke, lanjut. Kemudian yang sering menggunakan deodoran. Nah, deodoran ini mengandung aluminium klorida. Aluminium klorida. AlCl kan itu ya, yang dapat mengkoagulasi atau mengendapkan protein di dalam keringat ya. Endapan protein ini dapat menghalangi kerja kelenjar keringat sehingga keringat dan protein yang dihasilkan itu akan berkurang. Nah, ini fungsi daripada koloid yang dipakai di dalam apa namanya deodoran kan itu ya. Itu fungsinya untuk mengendapkan protein dan keringat kita sehingga banyak keringat yang terkurangi apabila kita menggunakan deodoran ini. Oke. Kemudian di bahan obat-obatan kita sering mengetahui obat-obatan yang kita konsumsi dalam berupa kapsul. Nah, itu ya. Apa sih tujuannya itu? Nah, kenapa kok berbagai macam obat itu modelnya kok banyak sekali? Kok ada yang kapsul, ada yang berupa pil, ada yang berupa cair. Ya, fungsinya apa? Kelebihannya apa? Kemudian manfaatnya apa? Lah ini pasti ada sebuah tujuan yang digunakan. Kenapa kok digunakan kapsul? Ya, alasannya kalau ada sebuah obat menggunakan kapsul, kapsul itu adalah selaput membran ya, selaput membran yang bisa dicerna oleh tubuh kita. Itu termasuk apa namanya zat koloid yang kita pelajari ya. Karena pembungkus membran itu fungsinya untuk melindungi obat-obat yang tidak bisa larut dengan air kan itu. Sehingga kalau kita apa namanya kalau tidak dikemas itu sulit kita konsumsi ya, makanya harus dikemas dulu untuk memudahkan kita mengkonsumsinya. Nah, itu. Kemudian di bahan pencuci. Nah, ini sering kalian dapati di rumah-rumah kalian ya. Prinsip koloid ini juga digunakan dalam proses pencucian dengan sabun dan deterjen. Sabun dan deterjen ini berfungsi sebagai emulgator, kan itu. Fungsinya emulgator. Ya, sabun dan deterjen ini mengemulsikan minyak dalam air sehingga kotoran-kotoran yang berupa lemak atau minyak itu dapat dihilangkan dengan cara dibilas dengan air. Nah, ini. Nah, ini termasuk absorpsi tadi ya, sifat daripada sifat-sifat koloid tadi bersifat absorpsi gitu. Oke, sampai di sini dulu anak-anakku semuanya. Dengan berakhirnya pembelajaran ini, Pak Guru harapkan kalian sudah memahami apa itu koloid, apa itu sifat-sifat daripada koloid, kemudian bagaimana penggunaannya di dalam kehidupan kita, kalian lebih memahami dan lebih mengetahui kembali. Semoga apa yang kita pelajari hari ini
bermanfaat untuk kita semua. Dan pada kesempatan hari ini saya tidak memberikan tugas, tetapi tetap belajar untuk persiapan ulangan tengah semester. Silakan kalian pelajari kembali apa yang sudah saya ajarkan, apa yang sudah saya jelaskan. Silakan dipahami. Apabila ada hal-hal yang masih dirasa kurang paham, kalian bisa langsung menghubungi, berkomunikasi melalui WA yang sudah kalian miliki. Ya, di situ ada 3 materi yang sudah saya jelaskan. Yang pertama berkaitan dengan larutan dan konsentrasi, kemudian yang kedua itu berkaitan dengan asam, basa, dan garam, dan yang ketiga berkaitan dengan sistem koloid. Ya, silakan 3 materi itu kalian pelajari. Ingat, tetap semangat di dalam belajar walaupun kita masih belum bisa bertatap muka. Ya, kita berdoa aja semoga wabah ini segera berakhir dan kita bisa menjalani kehidupan ini dengan normal kembali. Sampai di sini dulu. Ya, selalu jaga kesehatan, semangat untuk belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.